Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahmi dengan NIM 1A10210106 dari kelas Farmasi B, Universitas Haluoleo. Jadi langsung saja, yang pertama mengenai istilah. Pengertian istilah yang pertama ada glikolisis. Glikolisis itu tahap katabolisme glukosa yang dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Kemudian istilah yang kedua glikogenolisis, katabolisme glikogen menjadi monomer glukosa. Selanjutnya ada glikogenesis, itu biosintesis glikogen dari satuan-satuan glukosa. Istilah yang keempat, metabolisme, itu merupakan reaksi-reaksi kimia yang berlangsungnya itu di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya katabolisme, penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama berupa karbohidrat, lipid, protein. Dia berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Kemudian istilah yang terakhir itu ada anabolisme, proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks, karbohidrat, lipid, dan protein, di mana proses ini itu perlu energi, baik itu energi panas, cahaya, ataupun energi kimia. Kemudian soal yang kedua mengenai metabolisme glukosa secara aerob dan anaerob. Jadi, karbohidrat glukosa itu merupakan karbohidrat yang paling penting di mana dalam kaitannya itu dengan penyediaan energi dalam tubuh. Nah, untuk menghasilkan energi, proses metabolisme glukosa itu akan berlangsung melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, prosesnya secara anaerobik berlangsung dalam sitoplasma. Yang kedua, proses aerobik yang menggunakan enzim sebagai katalis di dalam mitokondria dengan kehadiran oksigen. Nah, jadi ada klaim bahwa metabolisme glukosa secara aerob itu menghasilkan energi yang lebih besar dibanding dengan secara anaerob. Nah, jadi pembuktiannya atau penjelasannya itu kita kaji dari metabolisme glukosa. Nah, jadi tahap pertama metabolisme konversi glukosa menjadi energi di dalam tubuh itu berlangsungnya secara anaerobik melalui proses yang namanya glikolisis. Nah, jadi pada proses glikolisis itu satu molekul glukosa yang punya 6 atom karbon, dia akan terpecah menjadi produk akhir berupa dua molekul pirufat yang punya 3 atom karbon. Nah, proses ini itu berlangsung melalui beberapa tahapan reaksi yang disertai dengan terbentuknya beberapa senyawa antara. Selain akan menghasilkan produk akhir berupa molekul pirufat, proses glikolisis ini itu juga akan menghasilkan molekul ATP serta NADH. Molekul ATP yang terbentuk itu kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Nah, melalui proses glikolisis ini 4 ATP dan 2 NADH yang sama dengan 6 ATP itu akan dihasilkan, serta pada awal tahapan prosesnya itu akan mengkonsumsi 2 ATP sehingga total 8 ATP akan dapat terbentuk. Kemudian tahap selanjutnya itu akan berlangsung pada kondisi aerobik dengan menggunakan bantuan oksigen. Nah, jika oksigen itu tidak tersedia, maka molekul pirufat hasil proses glikolisis itu akan terkonversi menjadi asam laktat. Nah, dalam kondisi aerobik, pirufat hasil glikolisis itu akan teroksidasi menjadi produk akhir berupa H2O dan karbon dioksida dalam tahapan yang dinamakan respirasi selular. Nah, proses ini tuh ada 3 tahapan utamanya, yaitu produksi asetil CoA, proses oksidasi asetil CoA dalam siklus asam sitrat, serta rantai transport elektron. Tahap kedua yaitu siklus asam sitrat merupakan pusat dari seluruh aktivitas metabolisme tubuh. 3 tahap utama tadi secara rinci akan dijelaskan. Yang pertama, produksi asetil CoA atau proses konversi pirufat. Dia sebelum masuk di siklus asam sitrat itu molekul pirufat akan teroksidasi lebih dulu menjadi asetil CoA dan karbon dioksida. Proses itu berjalannya dengan bantuan multi enzim pirufat dehidrogenase kompleks melalui 5 urutan reaksi yang melibatkan 3 jenis enzim serta 5 jenis koenzim. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa proses konversi pirufat itu tidak hanya menghasilkan karbon dioksida dan asetil CoA, tapi juga akan menghasilkan produk samping berupa NADH yang berenergi ekuivalen dengan 3 kali ATP.
Kemudian proses atau tahapan kedua itu ada proses oksidasi asetil KOA. Molekul asetil KOA itu yang merupakan produk akhir dari konversi piruvat, kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, proses konversi yang terjadi pada siklus asam sitrat itu berlangsungnya secara aerobik dengan bantuan 8 jenis enzim. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini itu adalah untuk mengubah dua atom karbon dioksida, membebaskan koenzim A, serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2, dan GTP. Nah, dari persamaan reaksi dapat dilihat bahwa satu putaran siklus ini itu akan menghasilkan NADH dan FADH2. Nah, untuk melanjutkan proses metabolisme energi, kedua molekul ini akan diproses kembali secara aerobik di dalam membran sel mitokondria melalui proses rantai transport elektron untuk menghasilkan produk akhir berupa ATP dan air atau H2O. Kemudian proses atau tahapan yang terakhir ada rantai transport elektron, di mana proses konversi molekul FADH2 dan NADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat menjadi energi dikenal sebagai proses fosforilasi oksidatif atau juga rantai transport elektron. Dalam proses ini, elektron yang terkandung dalam NADH dan FADH2 itu akan dipindahkan ke dalam aseptor utama, yaitu O2. Pada akhir tahap ini, elektron yang ada pada NADH akan mampu menghasilkan 3 buah molekul ATP. Sedangkan elektron yang ada dalam FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi secara umum, proses metabolisme secara aerobik itu mampu menghasilkan energi yang lebih besar dibanding dengan proses anaerobik. Dalam proses metabolisme secara aerobik, ATP itu akan dibentuk sebanyak 36 buah, sedangkan proses anaerobik itu hanya akan menghasilkan 2 buah ATP. Selanjutnya ada hubungan antara metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Nah, jadi jalur metabolisme lipid itu punya hubungan yang erat dengan jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol itu diubah menjadi perantara glikolisis, sementara asam lemak itu mengalami oksidasi beta untuk menghasilkan asetil KOA. Nah, setiap putaran beta oksidasi menghilangkan dua karbon rantai asam lemak, melepaskan satu asetil KOA yang kemudian dapat dioksidasi dalam siklus asam sitrat. Nah, beta oksidasi juga menghasilkan beberapa molekul berenergi tinggi per satuan massa daripada karbohidrat. Ketika asetil KOA diproduksi secara berlebihan, ia dialihkan untuk membuat badan keton. Selama kelaparan glukosa, badan keton itu merupakan sumber bahan bakar penting, terutama untuk otak. Tapi badan keton itu sifatnya asam, dan bila diproduksi secara berlebihan, dapat membanjiri kapasitas penyangga plasma darah, mengakibatkan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan koma dan kematian. Selanjutnya ada klaim bahwa metabolisme energi lemak itu lebih besar dibanding metabolisme energi karbohidrat. Nah, jadi lemak itu punya kandungan energi yang lebih besar dari karbohidrat. Betul bahwa dia lebih besar dibanding karbohidrat. Nah, hal ini itu berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat. Nah, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, lemak itu butuh banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada satu atom oksigen dan satu atom hidrogen untuk setiap atom karbonnya. Sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon itu hanya butuh satu oksigen lagi, dan setiap karbon hidrogen juga butuh satu oksigen lagi. Nah, tapi kalau pada lemak itu hampir setiap atom karbonnya hanya punya satu atom hidrogen. Nah, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak butuh 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih butuh 1 oksigen lagi. Nah, dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi,
jelas bahwa lemak itu butuh oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama. Nah, bila dibandingkan dengan karbohidrat, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak, nah oksidasi lemak dia memakan waktu yang lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi itu terjadi pelepasan energi, sehingga makin banyak oksidasi, maka makin banyak pula energi yang dihasilkan. Kemudian ada gangguan terkait metabolisme. Nah, selanjutnya ada gangguan terkait metabolisme. Nah, yang akan saya paparkan itu tentang penyakit hipoglisemia. Nah, jadi hipoglisemia itu berarti gula darahnya rendah. Nah, gula darah bisa turun karena penyakit, obat-obatan tertentu, ataupun latihan-latihan tertentu. Nah, hipoglisemia itu ketika gula darah turun di bawah 70 mg per desiliter. Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa kita punya kadar gula yang rendah? Nah, jadi bisa dilakukan pengambilan sampel darah pada ujung jari menggunakan glukometer. Ini merupakan cara yang paling andal untuk mengetahui kadar glukosa darah. Adapun gejala-gejala yang dirasakan. Nah, yang pertama ada gejala ringan sampai sedang seperti pucat berkeringat, gemetar, pusing, penglihatan kabur, atau detak jantung tidak beraturan. Kemudian terbangun tiba-tiba. Gejala parah itu seperti tidak bisa makan atau minum, kejang-kejang, hingga jatuh pingsan. Kemudian bagaimana cara kita mencegah atau prevent hipoglisemia? Yang pertama itu makan pada jadwal yang teratur. Kemudian ada minum obat sesuai resep jika seseorang ini itu punya gula darah yang tinggi. Hindari pemakaian insulin karena hal ini tuh akan memicu munculnya hipoglisemia. Selanjutnya tentang bagaimana mengatasi atau treat hipoglisemia. Nah, jadi jika gula darah itu berada di kisaran antara 59 sampai 70 mg per desiliter, itu maka kita memakan 15 gram karbohidrat yang bekerja cepat. Itu dapat membantu mengembalikan gula darah menjadi normal setelah 15 menit. Nah, jika setelah 15 menit kadar gula darah masih di bawah 70 mg per desiliter, maka makan lagi 15 gram karbohidrat yang bekerja dengan cepat. Nah, setelah gula darah naik dalam kisaran normal antar 80 hingga 130 mg per desiliter, itu maka makan cemilan kecil untuk mencegah gula darah turun. Kemudian ada gambaran mengenai karbohidrat, mana-mana karbohidrat yang termasuk cepat bekerja. Yang pertama, itu ada 1/2 cangkir atau 4 ons soda biasa. Kemudian ada 1/2 cangkir atau 4 ons jus buah. Ada 1 cangkir atau 8 ons susu tanpa lemak. Kemudian ada 15 gram permen. Jadi di sini 15 gram permen itu harus betul-betul teliti, harus betul-betul dipastikan bahwa dalam permen itu kandungan karbohidratnya itu sama dengan 15 gram. Kemudian bagaimana jika gula darah rendah, kemudian seseorang itu dia unresponsif atau tidak responsif. Jadi ada namanya atau ada dikatakan obat glukagon. Nah, obat glukagon itu dapat disuntikkan ke tubuh jikalau seseorang itu tidak responsif. Nah, glukagon itu hormon yang memecah glukosa yang disimpan. Nah, jadi glukosa bisa masuk ke aliran darah dan menaikkan gula darah. Nah, saya rasa itu tadi pemaparan yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.